Banyak orang salah memahami arti dari keheningan seseorang, terutama ketika hubungan yang pernah terjalin kini terasa renggang. Mereka berpikir bahwa ketika seseorang tidak menghubungi, tidak mengirim pesan, atau tidak lagi terlihat hadir dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti dirinya sudah melupakan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam banyak kasus, diam bukanlah tanda bahwa rasa sudah hilang, melainkan waktu untuk merenung dan memproses berbagai perasaan yang tersisa. Dalam konteks spiritual, keheningan bisa menjadi momen yang diberikan oleh Tuhan agar seseorang bisa memahami hatinya sendiri. Sebagaimana air yang tenang mampu memantulkan bayangan dengan jelas, begitu juga hati yang diberi ruang akan memperlihatkan gambaran sebenarnya. Ketika seseorang memilih untuk diam, mungkin ia sedang berada dalam proses menyembuhkan luka, menata pikirannya, atau bahkan mempertimbangkan apakah keputusannya sudah benar. Maka, jangan terlalu cepat menilai bahwa tidak adanya kabar berarti hilangnya rasa. Sebab bisa saja diam itu justru menjadi tanda bahwa ia masih membawa kita dalam pikirannya, meskipun tidak diungkapkan secara langsung melalui kata-kata atau tindakan yang terlihat. Sahabat jiwa, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas makna dari keheningan ini, izinkan saya mengajak Anda untuk mendukung perjalanan dakwah dan motivasi di channel ARS Pandangan Hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah dengan menulis angka 77 sebagai tanda bahwa Anda adalah bagian dari keluarga besar kita. Dengan begitu, Anda bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menyebarkan pesan kebaikan dan inspirasi kepada lebih banyak orang. Ingat, setiap dukungan yang Anda berikan menjadi amal jariah, karena pesan yang kita sebarkan bisa menyentuh hati seseorang yang sedang membutuhkan penguatan. Mari kita bersama-sama membangun komunitas positif yang saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Jadi, sebelum melanjutkan pembahasan ini, luangkan beberapa detik untuk subscribe dan tinggalkan komentar Anda. Langkah kecil Anda hari ini dapat menjadi pengaruh besar bagi banyak jiwa di luar sana yang membutuhkan cahaya harapan dan kekuatan iman. Keheningan dalam hubungan seringkali menjadi ruang yang penuh makna. Bayangkan seseorang yang duduk sendirian di tengah malam, lampu sudah padam, suara dunia mulai menghilang dan hanya detak jam yang terdengar. Pada momen seperti itu, pikiran mulai memutar kembali kenangan yang pernah ada. Tuhan menciptakan waktu malam sebagai saat yang penuh ketenangan, di mana hati manusia lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Jika dia diam, itu bukan berarti dia tidak memikirkan Anda. Justru dalam keheningan itu, ia mungkin sedang mengingat momen-momen ketika Anda ada di sisinya, entah dalam suka maupun duka. Dalam nilai-nilai Islam, kita diajarkan bahwa setiap hati memiliki rasa rindu yang kadang tidak bisa diungkapkan secara terang-terangan. Diam bukan berarti kosong, melainkan ada lautan perasaan yang bergelora di dalam. Dan seringkali orang memilih untuk tidak menghubungi bukan karena tidak peduli, tetapi ingin memahami apa arti dari semua yang pernah terjadi, serta bagaimana perasaan itu harus dihadapi di masa depan. Banyak pria maupun wanita melakukan kesalahan saat menghadapi keheningan ini. Mereka merasa perlu untuk segera menghubungi, memaksa percakapan, atau bahkan memohon agar hubungan kembali seperti semula. Padahal, tindakan tergesa-gesa seringkali justru menghalangi proses alami yang sedang berjalan. Seperti benih yang ditanam, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, dan disirami dengan kesabaran. Jika kita terus menggali tanahnya untuk melihat apakah ia sudah tumbuh, maka kita justru merusaknya. Demikian pula dengan perasaan seseorang. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk memproses apa yang ia rasakan. Tuhan mengajarkan kita melalui alam bahwa semua hal memiliki ritme dan waktunya sendiri. Tidak semua yang kita inginkan harus terjadi sekarang juga. Ada kalanya kita diminta untuk menunggu dengan sabar, membiarkan proses berjalan sesuai kehendaknya. Jika kita mampu menahan diri, justru peluang untuk melihat hasil yang indah akan lebih besar daripada memaksa sebelum waktunya. Jarak yang tercipta bukan selalu berarti perpisahan permanen. Dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam,
Jarak seringkali menjadi ujian kesabaran dan keikhlasan. Tuhan bisa saja menempatkan kita dalam situasi di mana kita harus belajar melepaskan kontrol penuh terhadap seseorang. Pada saat-saat inilah kita diuji, apakah kita mampu menyerahkan sepenuhnya kepadanya atau justru memaksakan kehendak kita sendiri. Ketika seseorang memilih untuk diam, ia mungkin sedang berjuang dengan pikirannya sendiri, menimbang apakah keputusan yang ia ambil benar. Ia mungkin sedang mengukur seberapa besar arti Anda dalam hidupnya tanpa adanya interaksi langsung. Dan seringkali justru dalam jarak inilah rasa yang sebenarnya menjadi lebih jelas. Seperti pelaut yang baru menyadari betapa berharganya daratan setelah berbulan-bulan berada di laut, begitu juga seseorang yang baru menyadari nilai kehadiran Anda setelah tidak lagi merasakannya setiap hari. Banyak orang mengira bahwa lupa berarti berhenti memikirkan. Padahal, melupakan sejati adalah ketika tidak ada lagi emosi yang muncul saat mengingat seseorang. Jika masih ada getaran di hati, masih ada rasa ingin tahu, atau bahkan ada sedikit rasa penyesalan, itu berarti seseorang belum benar-benar melupakan. Dalam keheningan, hati bekerja dengan caranya sendiri. Ia mengingat kembali momen-momen tertentu, memutar percakapan yang belum selesai, atau bahkan membayangkan skenario berbeda yang seharusnya bisa terjadi. Inilah sebabnya diam tidak selalu berarti selesai. Tuhan memberi manusia akal dan hati. Keduanya bekerja sama untuk menilai masa lalu dan memutuskan langkah di masa depan. Saat seseorang terdiam, ia mungkin sedang berada di antara perasaan rindu dan logika yang mencoba melindungi dirinya. Proses ini wajar, dan sebaiknya kita tidak menginterupsi, karena justru dalam ruang hening itu, kebenaran hati biasanya akan muncul dengan lebih jelas. Keheningan bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada kata-kata. Dalam psikologi hubungan, ada istilah the silent treatment yang sering dipandang negatif. Namun dalam beberapa situasi, diam bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga diri dari tindakan tergesa-gesa. Seseorang yang diam mungkin sedang melindungi hatinya dari luka yang lebih dalam. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan, karena kata-kata yang keluar tidak bisa ditarik kembali. Terkadang, orang memilih diam karena tidak ingin berkata sesuatu yang nantinya akan disesali. Dan di balik diam itu, ia mungkin sedang memikirkan Anda lebih sering daripada yang Anda bayangkan. Dia memberinya waktu untuk memproses perasaan tanpa gangguan. Seperti seorang musafir yang berhenti sejenak di tengah perjalanan untuk melihat peta dan menentukan arah, seseorang yang diam mungkin sedang menentukan langkah terbaik. Dan saat ia telah selesai merenung, keputusan yang diambil biasanya lebih matang dan tepat. Bayangkan sebuah kolam yang tenang. Saat sebuah batu dijatuhkan, riaknya akan menyebar ke segala arah. Demikian pula kenangan dan interaksi terakhir Anda dengannya. Anda mungkin adalah batu itu, dan pikirannya adalah riak yang terus meluas. Tidak perlu terus-menerus melempar batu baru untuk menciptakan riak, karena yang sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat gelombang yang lama hilang. Banyak pria melakukan kesalahan dengan terlalu sering menghubungi, berharap bisa mempengaruhi perasaannya lebih cepat. Padahal, yang mereka lakukan justru mengacaukan proses refleksi yang sedang terjadi. Tuhan mengajarkan melalui banyak peristiwa bahwa kesabaran adalah kunci dari hasil yang baik. Jika Anda memberi ruang bagi seseorang untuk memikirkan Anda tanpa paksaan, seringkali kesadaran akan nilai Anda akan muncul dengan sendirinya. Sama seperti kolam yang butuh waktu untuk kembali tenang, hati seseorang pun butuh waktu untuk benar-benar memahami arti kehadiran Anda. Terkadang tanda bahwa Anda masih berarti bagi seseorang justru terlihat dari caranya menghindari Anda. Ini terdengar aneh, tetapi dalam banyak kasus, seseorang memilih untuk diam karena tidak siap menghadapi perasaan yang muncul ketika berinteraksi. Mereka mungkin takut terlihat lemah, atau khawatir bahwa menghubungi Anda akan membuka kembali luka lama. Dalam nilai spiritual, kita diajarkan bahwa setiap perasaan yang muncul memiliki alasan. Tuhan tidak pernah menanamkan rasa tanpa tujuan. Jadi jika ia masih memikirkan Anda, itu berarti ada pelajaran atau hikmah yang harus dipahami dari hubungan itu.
Diam bisa menjadi cara untuk menjaga harga diri sekaligus mencoba melupakan, meskipun seringkali berakhir dengan kegagalan karena rasa yang sebenarnya belum tuntas. Oleh sebab itu, jangan salah mengartikan diam sebagai hilangnya rasa. Lebih sering itu adalah benteng pertahanan yang dibangun untuk melindungi hati dari gelombang emosi yang masih kuat. Malam hari adalah waktu yang paling jujur bagi pikiran manusia. Ketika kesibukan sudah mereda dan semua gangguan dunia luar menghilang, otak mulai memutar kembali hal-hal yang mungkin diabaikan di siang hari. Jika Anda pernah terbangun di tengah malam dan tiba-tiba teringat seseorang, itu adalah gambaran yang sama dengan apa yang mungkin ia rasakan. Tuhan menciptakan malam sebagai waktu istirahat, tetapi juga waktu di mana hati dan pikiran berdialog tanpa topeng sosial. Pada saat inilah, kenangan, kata-kata, dan tatapan menjadi lebih jelas. Bagi seseorang yang diam, malam bisa menjadi saat di mana ia memikirkan Anda yang paling banyak. Meski di siang hari, ia tampak baik-baik saja. Maka jangan terburu-buru menilai dari apa yang terlihat. Apa yang terjadi di dalam hati seringkali berbeda dari yang tampak di luar. Dan di malam yang hening itulah, rindu bekerja dengan cara yang paling tulus. Ketika seseorang memilih diam, ia sebenarnya sedang membuka ruang di dalam dirinya untuk refleksi yang mendalam. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran manusia memiliki kebiasaan untuk kembali pada hal-hal yang belum selesai. Tuhan menanamkan naluri ini agar kita mau belajar dari masa lalu, memperbaiki diri, dan menemukan hikmah dari setiap kejadian. Dalam hubungan, keheningan bisa menjadi fase penting di mana seseorang menilai kembali semua momen, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Ia mungkin mengingat senyuman Anda, cara Anda memperhatikannya, bahkan perdebatan kecil yang dulu terasa sepele. Semua itu akan disusun kembali di dalam pikirannya. Lalu, ia menimbang-nimbang apa arti dari semua itu. Dia membuat pikiran menjadi lebih tajam dalam menilai, karena tidak ada gangguan dari luar. Sama seperti seorang pelukis yang mundur sejenak untuk melihat karyanya dari jarak jauh, seseorang yang diam sedang menilai hubungan dari sudut pandang yang lebih luas. Inilah saat di mana penyesalan atau kesadaran baru sering kali muncul, membuat nilai Anda di matanya menjadi lebih jelas. Banyak pria tergoda untuk menghubungi lebih dulu, berharap bahwa pesan singkat atau telepon akan memecah kebekuan. Namun, tidak jarang, langkah seperti ini justru membuat jarak semakin terasa. Seseorang yang sedang diam biasanya memiliki alasan kuat di balik pilihannya. Ia mungkin merasa perlu membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup tanpa Anda. Atau sebaliknya, ia sedang menunggu tanda dari Tuhan untuk melangkah kembali. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, apalagi dalam perkara hati. Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kesabaran dalam menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Jika kita menerapkan prinsip ini dalam hubungan, kita akan memahami bahwa keheningan bukan berarti kita kehilangan, tetapi mungkin justru sedang diberi waktu untuk menata ulang segalanya. Biarkan keheningan itu bekerja, karena terkadang justru dari situ datang kesadaran terbesar tentang apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup. Ada perbedaan besar antara melupakan dan belajar melepaskan. Melupakan berarti menghapus seluruh memori, sementara melepaskan adalah menerima bahwa memori itu ada, namun kita tidak lagi membiarkan diri kita terikat olehnya. Seseorang yang diam belum tentu sudah melepaskan sepenuhnya, apalagi melupakan. Ia mungkin masih memikirkan setiap detail interaksi terakhir, bahkan memutar ulang kata-kata Anda di pikirannya. Hal ini adalah bagian dari proses manusia untuk memahami perasaan. Dalam nilai-nilai keimanan, kita percaya bahwa Tuhan sering menguji hati kita dengan rasa rindu, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguatkan dan memurnikan niat. Jika seseorang memilih diam, mungkin ia sedang menguji dirinya sendiri, apakah perasaan itu hanya kebiasaan atau memang ada makna yang lebih dalam. Keheningan bisa menjadi ruang untuk membedakan antara cinta sejati dan sekadar keterikatan emosional.
Dan ketika kesadaran itu datang, ia akan membuat keputusan yang lebih bijak daripada sekadar mengikuti dorongan sesaat. Keheningan juga seringkali menjadi ujian ego. Banyak orang tidak menghubungi bukan karena tidak mau, tetapi karena merasa gengsi untuk memulai percakapan. Ego adalah tembok tinggi yang diciptakan untuk melindungi harga diri. Namun, seringkali justru menghalangi kebahagiaan. Dalam hubungan, ego bisa membuat dua orang yang saling merindukan tetap saling menjauh. Dalam Islam, kita diajarkan untuk merendahkan hati dan memaafkan, karena kesombongan adalah sifat yang dibenci Tuhan. Namun tidak semua orang mampu melakukan ini dengan mudah. Seseorang mungkin duduk di malam hari memikirkan Anda, tetapi tangannya menahan diri untuk tidak mengetik pesan. Ia berharap Anda yang memulai, sementara Anda mungkin berharap hal yang sama darinya. Disinilah kesabaran dan kebijaksanaan diuji. Apakah kita akan terjebak dalam permainan ego, atau kita memilih untuk fokus membangun kehidupan yang membuat kita tetap kuat, terlepas dari apakah ia akan kembali atau tidak? Tuhan menciptakan rasa rindu sebagai salah satu cara untuk mengingatkan manusia akan nikmat yang pernah ia rasakan. Rindu bukan sekadar rasa kosong, tetapi sebuah jembatan yang menghubungkan hati dengan masa lalu. Ketika seseorang diam namun masih menyimpan rindu, ia sebenarnya sedang menjaga jembatan itu tetap ada. Ia mungkin tidak berani melewatinya, tetapi ia juga tidak merobohkannya. Dalam keheningan, rindu bisa tumbuh lebih kuat karena tidak ada distraksi yang memecahkannya. Bayangkan bunga yang mekar di tanah gurun. Justru keindahannya menjadi lebih terasa karena langka. Begitu juga rindu dalam diam. Semakin tidak diungkapkan, semakin berat di hati. Di titik ini, yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri agar tidak larut dalam penantian. Sebab rindu yang sehat akan memotivasi kita untuk tumbuh. Sedangkan rindu yang tidak terkendali bisa membuat kita terjebak di masa lalu tanpa arah yang jelas. Banyak orang bertanya, mengapa dia tidak menghubungi jika sebenarnya masih memikirkan? Jawabannya seringkali rumit. Seseorang bisa saja merasa bahwa waktu belum tepat, atau ia takut bahwa reaksi Anda tidak seperti yang diharapkannya. Ia mungkin ingin memastikan bahwa ketika ia menghubungi, situasinya sudah lebih baik dan tidak ada lagi luka yang belum sembuh. Tuhan mengajarkan kita melalui berbagai peristiwa bahwa waktu adalah bagian dari takdir. Terkadang, kita harus menunggu musim yang tepat untuk memetik hasil. Jika seseorang memilih diam, bisa jadi ia sedang menunggu musim itu tiba. Dalam hal ini, yang perlu kita lakukan bukan memaksa bunga untuk mekar sebelum waktunya, tetapi menjaga tanah hati kita tetap subur, sehingga ketika musim itu datang, kita siap menjambut dengan keadaan terbaik. Sementara itu, fokuslah pada pertumbuhan pribadi, bukan pada kekosongan yang ditinggalkan orang lain. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita merasa seperti sedang dilupakan, padahal sebenarnya kita sedang diingat lebih dari yang kita kira. Keheningan seringkali membuat seseorang merasa terabaikan, tetapi di sisi lain, dia memberi ruang bagi kenangan untuk bekerja tanpa gangguan. Tuhan mengatur hati manusia sedemikian rupa sehingga rasa yang tulus tidak mudah hilang hanya karena jarak atau waktu. Jika hubungan itu pernah dibangun dengan ketulusan, maka akan ada bagian dari dirinya yang tetap menyimpan Anda dalam ingatan. Mungkin ia tidak menghubungi karena sedang sibuk, mungkin karena sedang mencoba melindungi dirinya dari rasa sakit, atau mungkin karena ia ingin melihat apakah ia benar-benar merindukan Anda atau hanya terbiasa dengan kehadiran Anda. Semua proses ini membutuhkan waktu, dan seringkali hasilnya justru membuat seseorang semakin sadar akan nilai Anda. Keheningan di tengah hubungan yang renggang seringkali menjadi saat di mana doa paling banyak dipanjatkan meski tidak diucapkan secara langsung. Dalam Islam, kita percaya bahwa doa adalah senjata hati yang paling kuat. Seseorang mungkin tidak mengirim pesan kepada Anda, tetapi diam-diam ia berdoa kepada Tuhan agar Anda selalu dilindungi dan diberi kebahagiaan. Inilah bukti bahwa tidak semua bentuk perhatian terlihat oleh mata. Keheningan bisa menjadi wujud cinta yang lebih murni, karena dilakukan tanpa pamrih dan tanpa pamer. Bahkan dalam beberapa hubungan, doa yang dipanjatkan dalam diam justru lebih tulus daripada kata-kata manis yang diucapkan setiap hari. Oleh karena itu, jangan remehkan kekuatan dari orang yang diam. Bisa jadi, ia sedang menjaga Anda dengan cara yang tidak bisa diukur oleh dunia.
Tuhan melihat hati, dan jika ia benar-benar tulus, maka setiap doa yang ia panjatkan untuk Anda akan menjadi cahaya yang mengiringi langkah hidup Anda. Bagi sebagian orang, keheningan adalah tanda menyerah. Namun bagi sebagian lainnya, keheningan adalah bentuk kekuatan. Butuh keberanian untuk tidak bereaksi ketika hati ingin sekali berbicara. Dalam hubungan, diam bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan terhadap Anda. Ia mungkin berpikir bahwa memberi jarak adalah cara terbaik untuk menghormati perasaan yang masih ada. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menjaga hubungan dengan cara yang baik, bahkan ketika harus berpisah. Keheningan bisa menjadi bentuk menjaga kebaikan itu agar tidak ada kata-kata yang nantinya disesali. Seseorang yang memilih diam bisa saja sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali, atau justru sedang mempersiapkan hatinya untuk menerima bahwa hubungan itu sudah berubah. Apapun tujuannya, dia menunjukkan bahwa ia memilih berpikir sebelum bertindak. Dan dalam banyak kasus, hasil dari proses berpikir itu justru membawa kesadaran yang lebih jernih tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Ada alasan mengapa malam seringkali menjadi waktu di mana seseorang memikirkan orang yang sudah lama tidak ditemui. Keheningan malam memisahkan kita dari hiruk-pikuk dunia, membuat hari menjadi lebih peka terhadap bisikan perasaan. Jika seseorang mengingat Anda di waktu-waktu seperti ini, itu berarti Anda memiliki tempat khusus di hatinya. Tuhan sering menggunakan momen-momen tenang untuk berbicara kepada hati manusia. Dalam ajaran Islam, ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa di malam hari. Salah satunya di sepertiga malam terakhir. Bisa saja di waktu itulah ia mengingat Anda, bahkan mungkin menyebut nama Anda dalam doanya. Meski tidak terlihat, hal itu adalah bentuk keterhubungan batin yang sangat dalam. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa diamnya adalah tanda melupakan. Bisa jadi, diamnya itu justru menjadi waktu di mana ia paling banyak mengingat Anda, meski bibirnya tidak mengucapkannya secara langsung. Keheningan seringkali memberi kesempatan bagi hati untuk merasakan kehilangan secara perlahan. Saat seseorang terbiasa dengan kehadiran kita, lalu tiba-tiba harus berjarak, ia akan mulai merasakan ruang kosong yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Tuhan menanamkan rasa ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengajarkan betapa berharganya suatu hubungan. Dalam diam, ia mungkin mulai membandingkan hidupnya sekarang dengan saat Anda ada. Ia mungkin menyadari bahwa tawa yang dulu ia anggap biasa ternyata membawa kebahagiaan yang sulit digantikan. Diam juga membuatnya belajar bahwa tidak semua orang bisa mengisi ruang di hatinya seperti Anda. Sama seperti udara yang baru terasa penting ketika kita kesulitan bernapas. Begitu juga kehadiran Anda akan terasa lebih berharga setelah tidak lagi ada di sekitarnya. Inilah mengapa keheningan bisa menjadi jalan untuk menyadarkan seseorang bahwa apa yang ia cari sebenarnya sudah pernah ia miliki. Hanya saja, dulu tidak ia hargai sepenuhnya. Kadang, orang yang paling banyak diam adalah orang yang paling banyak menyimpan cerita di dalam pikirannya. Seseorang yang terlihat tenang belum tentu hatinya tidak bergejolak. Tuhan menciptakan hati manusia dengan kemampuan untuk mengingat, bahkan ketika mulut memilih untuk diam. Dalam keheningan, ia mungkin memutar kembali semua percakapan terakhir, mencoba memahami makna dari setiap kata yang Anda ucapkan. Mungkin ia menyesal tidak merespons dengan cara yang lebih baik, atau mungkin ia merasa bersalah atas keputusan yang diambil. Dia memberinya kesempatan untuk menilai dirinya sendiri tanpa tekanan dari luar. Seperti cermin yang baru terlihat jelas ketika airnya tenang, begitu pula seseorang yang sedang diam dapat melihat dirinya dengan lebih jernih. Pada titik ini, apa yang ia sadari bisa menjadi titik balik, baik untuk memperbaiki hubungan atau untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Keheningan juga mengajarkan tentang kendali diri. Seseorang yang mampu menahan diri untuk tidak segera menghubungi meski hatinya ingin, sedang berlatih mengelola emosinya. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan tentang sabar, yaitu kemampuan untuk menahan diri dari tindakan yang tergesa-gesa. Diam bisa menjadi latihan sabar yang luar biasa berat, terutama ketika rasa rindu mulai menguasai pikiran.
Namun dari sinilah seseorang belajar bahwa cinta tidak harus selalu ditunjukkan dengan kehadiran fisik atau kata-kata. Kadang cinta juga ditunjukkan dengan memberikan ruang. Ia mungkin sadar bahwa menghubungi Anda saat ini tidak akan memberikan hasil yang baik, sehingga ia memilih untuk menunggu. Dan meskipun ia diam, itu tidak berarti rasa itu hilang. Justru dalam diam, rasa itu bisa menjadi lebih kuat karena ia memendamnya tanpa bisa dibagikan. Inilah kekuatan keheningan yang seringkali tidak disadari banyak orang. Bagi sebagian orang, diam adalah bentuk menghormati proses penyembuhan. Ia mungkin paham bahwa hubungan telah mengalami luka dan memaksakan komunikasi hanya akan memperburuk keadaan. Tuhan mengajarkan kita untuk berlaku bijaksana, dan salah satu bentuk kebijaksanaan itu adalah mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam proses penyembuhan hati, waktu menjadi faktor yang sangat penting. Sama seperti luka fisik yang membutuhkan waktu untuk menutup, luka hati juga memerlukan kesabaran. Seseorang yang memilih diam mungkin sedang berusaha memberi dirinya kesempatan untuk benar-benar sembuh sebelum kembali berinteraksi. Ia ingin memastikan bahwa ketika nanti berkomunikasi lagi, tidak ada amarah atau kesedihan yang tersisa. Dalam diam, ia mungkin berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk memaafkan, baik memaafkan Anda maupun dirinya sendiri. Ini adalah tanda bahwa dia serius dalam memulihkan keadaan, bukan sekadar menghindar tanpa tujuan. Keheningan juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang menunggu perubahan nyata. Mungkin ia pernah melihat janji-janji yang tidak ditepati sebelumnya, sehingga ia memilih untuk tidak bereaksi sampai melihat bukti yang jelas. Dalam ajaran agama, termasuk Islam, kita diajarkan bahwa iman selalu dibarengi dengan amal. Artinya, kata-kata tanpa tindakan tidak akan berarti banyak. Seseorang yang diam mungkin berharap Anda membuktikan perubahan melalui tindakan, bukan hanya ucapan. Diamnya adalah cara untuk menjaga dirinya agar tidak kembali terluka oleh harapan yang salah. Pada saat yang sama, ia sedang mengamati dari kejauhan, melihat apakah Anda benar-benar berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jika ia akhirnya memutuskan untuk kembali, itu berarti ia melihat sesuatu yang meyakinkan di dalam diri Anda. Tetapi, jika ia tetap diam, mungkin ia merasa belum ada alasan yang cukup kuat untuk memecah keheningan tersebut. Ada kalanya diam adalah bentuk doa. Seseorang mungkin tidak tahu bagaimana harus menyampaikan perasaannya, tetapi ia memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dalam diam, ia berbicara kepadanya tentang rasa yang masih ada, meminta petunjuk apakah harus bertahan atau melepaskan. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang sangat dalam, karena ia sadar bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan sendiri. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu meminta petunjuk dalam setiap keputusan, termasuk dalam urusan hati. Seseorang yang diam mungkin sedang menjalani proses itu. Ia mengisi waktunya dengan introspeksi, mengukur apakah perasaannya benar-benar membawa kebaikan atau hanya menahan dirinya dari berkembang. Dan selama proses ini, meskipun ia tidak menghubungi Anda, bukan berarti ia berhenti peduli. Justru, bisa jadi ia memikirkan Anda dalam setiap doanya, berharap bahwa apapun hasil akhirnya, itu adalah yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Diam juga bisa menjadi cara untuk menguji keteguhan hati. Dalam hubungan, terkadang seseorang ingin tahu apakah perasaannya cukup kuat untuk bertahan meski tanpa komunikasi. Ia mungkin ingin melihat apakah rindu yang ia rasakan adalah tanda cinta sejati atau hanya kebiasaan yang terbentuk dari rutinitas. Tuhan sering menguji kita dengan jarak untuk mengukur ketulusan. Jika rasa itu bertahan meski tidak ada interaksi, kemungkinan besar rasa itu adalah cinta yang tulus. Namun jika rasa itu memudar dengan cepat, mungkin itu hanya keterikatan sementara. Seorang yang diam sedang melakukan pengujian ini pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin kembali, hanya karena merasa kesepian, tetapi karena benar-benar yakin bahwa hubungan itu layak diperjuangkan. Oleh karena itu,
Ia memberi waktu untuk merasakan dan menilai ulang semua yang pernah terjadi sebelum akhirnya mengambil keputusan yang matang. Keheningan bisa menjadi jembatan menuju kedewasaan emosional. Dalam hubungan yang penuh emosi, seringkali kita bereaksi terlalu cepat, mengucapkan kata-kata yang nantinya kita sesali. Dia memberi kesempatan untuk memproses emosi dengan lebih sehat. Tuhan memberikan kita akal untuk menimbang, bukan hanya hati untuk merasakan. Seseorang yang diam mungkin sedang berusaha menyeimbangkan keduanya, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil nanti adalah hasil dari pertimbangan matang, bukan sekedar luapan perasaan. Ia mungkin sedang mengatur ulang prioritas hidupnya, menempatkan hubungan dalam posisi yang tepat tanpa mengabaikan tanggung jawab lain. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Jika pada akhirnya ia kembali, itu berarti ia datang dengan kesiapan yang lebih baik. Tetapi jika ia memilih untuk tetap pergi, itu pun berarti ia sudah mengambil keputusan dengan penuh kesadaran, bukan karena emosi sesaat. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, yaitu bahwa diam juga bisa menjadi bentuk komunikasi. Tanpa kata-kata, seseorang sebenarnya bisa menyampaikan pesan tertentu. Mungkin pesannya adalah, "Aku butuh waktu," atau "Aku ingin melihat apakah kamu akan mencariku." Tuhan menciptakan bahasa hati yang seringkali tidak memerlukan suara. Dalam hubungan, penting untuk memahami bahasa ini. Jika seseorang diam, kita perlu peka terhadap sinyal-sinyal yang ia berikan. Bisa jadi, diamnya adalah undangan untuk kita merefleksikan diri, atau tanda bahwa ia sedang berjuang dengan perasaan yang rumit. Memahami pesan dalam diam membutuhkan ketenangan hati dan pikiran, karena tanpa itu kita akan cenderung salah menafsirkan. Diam bisa menjadi jembatan atau justru dinding, tergantung bagaimana kita meresponsnya. Oleh karena itu, belajar membaca diam adalah keterampilan yang sangat berharga dalam menjaga hubungan. Keheningan juga mengajarkan tentang nilai kesabaran yang sesungguhnya. Banyak orang mengaku sabar, tetapi ketika dihadapkan pada keheningan dari orang yang mereka cintai, kesabarannya diuji. Tuhan menguji kita bukan hanya melalui kesulitan yang terlihat, tetapi juga melalui situasi yang menguji batin. Menunggu tanpa kepastian adalah salah satu ujian terbesar. Namun, dari sinilah kita belajar bahwa cinta yang dewasa tidak memaksa, melainkan memberi ruang. Jika seseorang memilih diam, kita bisa menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk membangun diri, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat iman. Sehingga apapun hasil akhirnya, kita telah menjadi pribadi yang lebih baik. Kesabaran dalam menghadapi diam akan mempersiapkan kita untuk menerima segala kemungkinan, baik itu kembalinya hubungan atau datangnya jalan baru yang lebih baik. Pada akhirnya, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang selalu memiliki hikmah di baliknya. Diam seringkali membuat seseorang terlihat kuat di luar, namun sebenarnya rapuh di dalam. Banyak orang yang memilih diam bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena takut kata-katanya justru memperburuk keadaan. Tuhan memberikan kepada kita hati yang peka, yang bisa merasakan lebih dari sekadar mendengar. Dalam hubungan, diam bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berjuang antara ingin membuka hati atau tetap menjaga jarak demi melindungi diri. Pada saat seperti ini, ia mungkin merenungkan setiap momen yang pernah dilalui bersama Anda. Ia mungkin membayangkan kembali senyum Anda, suara Anda, bahkan hal-hal kecil seperti kebiasaan unik yang Anda miliki. Semua itu bisa membuatnya sadar bahwa ada bagian dari dirinya yang belum siap untuk sepenuhnya melepaskan. Namun, ia tetap memilih diam karena percaya bahwa waktu akan memberikan jawaban. Diamnya bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan pertimbangan, rasa rindu, dan harapan yang belum padam. Dalam keheningan, banyak hal yang menjadi lebih jelas. Seseorang yang sedang diam biasanya mulai melihat hal-hal yang dulu terlewat saat hubungan masih berjalan. Tuhan memberi kita kemampuan untuk memahami sesuatu dengan lebih baik ketika kita mengambil jarak. Sama seperti ketika kita melihat lukisan, semakin kita mundur, semakin kita bisa melihat gambaran utuhnya. Seseorang yang diam mungkin mulai memahami bahwa Anda memiliki peran penting dalam hidupnya. Ia mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele. Dalam proses ini, ia juga belajar mengenali kesalahannya sendiri dan mungkin menyadari bahwa ia terlalu cepat mengambil keputusan untuk pergi.
Keheningan menjadi guru yang mengajarkan arti penyesalan dan penghargaan secara bersamaan. Dan ketika semua ini disadari, ia akan dihadapkan pada pilihan besar. Tetap diam demi melindungi harga diri, atau menghubungi Anda untuk memperbaiki segalanya. Diam juga bisa menjadi bentuk ujian spiritual. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk melakukan introspeksi atau muhasabah secara rutin. Menilai diri sendiri sebelum dinilai oleh Tuhan. Seseorang yang diam mungkin sedang melakukan muhasabah terhadap hubungannya dengan Anda. Ia menimbang apakah kehadiran Anda membawanya lebih dekat kepada Tuhan atau justru menjauhkannya. Ia juga mungkin berdoa memohon petunjuk agar hati dan pikirannya diberi kejelasan. Dalam diamnya, ia berjuang untuk menemukan jawaban yang bukan hanya memuaskan emosinya, tetapi juga sejalan dengan keyakinannya. Proses ini seringkali berat karena melibatkan pergulatan antara rasa rindu dan rasa takut. Rindu membuatnya ingin kembali, tetapi takut membuatnya ragu apakah itu keputusan yang benar. Disinilah peran doa menjadi sangat penting. Jika Tuhan mengizinkan, maka ia akan menemukan jalan yang terbaik. Baik itu kembali kepada Anda atau melangkah ke arah yang berbeda. Keheningan juga mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa menilai orang lain. Seringkali kita menganggap bahwa diamnya seseorang adalah bentuk penolakan. Padahal bisa saja itu adalah bentuk kasih sayang yang tidak ingin melukai. Tuhan mengingatkan dalam banyak ayat bahwa prasangka buruk adalah sesuatu yang harus dihindari. Seseorang yang diam mungkin sedang melawan emosinya, berusaha untuk tidak berkata sesuatu yang nantinya disesali. Ia mungkin memilih diam karena menghargai hubungan yang pernah ada dan tidak ingin merusaknya dengan kemarahan. Dalam hubungan, kita harus memahami bahwa diam tidak selalu berarti hilangnya rasa. Terkadang, diam adalah bentuk cinta yang paling murni karena ia tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak membebani. Ia hanya ada dalam hati dan doa, menunggu waktu yang tepat untuk kembali berbicara. Jika kita mampu memahami ini, maka kita akan lebih tenang dalam menghadapi jarak dan waktu. Diam juga memberi kesempatan untuk melihat reaksi orang lain. Seseorang yang memilih diam mungkin ingin tahu apakah Anda akan mencari tahu kabarnya atau justru membiarkannya pergi. Ini adalah bentuk ujian yang sering tidak disadari. Tuhan memberikan kepada manusia rasa ingin tahu, dan dalam hubungan, rasa ini bisa menjadi alat untuk mengukur ketulusan. Jika seseorang benar-benar peduli, ia akan berusaha menghubungi, meski hanya untuk menanyakan kabar. Namun, jika ia memilih untuk tetap diam, itu mungkin berarti ia ingin melihat bagaimana Anda bertindak tanpa diminta. Keheningan ini bisa memunculkan banyak kesadaran, baik bagi dirinya maupun bagi Anda. Kadang dari diam inilah seseorang akhirnya menyadari siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir ketika segalanya berjalan lancar. Keheningan adalah ruang di mana Tuhan seringkali bekerja secara diam-diam. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa setiap kejadian, baik yang kita pahami maupun yang tidak, adalah bagian dari rencananya. Seseorang yang diam mungkin sedang menjalani bagian dari rencana itu, meskipun ia sendiri belum mengerti tujuannya. Dalam diam, ia bisa menemukan jawaban dari doa-doa yang pernah ia pancatkan. Mungkin ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk melepaskan, atau mungkin ia berdoa agar diberi jalan untuk kembali. Dalam proses ini, Tuhan menuntunnya melalui rasa rindu, kesepian, bahkan penyesalan. Semua perasaan itu bekerja sama untuk membentuk pemahaman baru. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menyadari bahwa semua yang terjadi selama keheningan adalah bagian dari pembelajaran yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Diam seringkali membuat kita menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ketika seseorang tidak lagi memiliki akses langsung kepada Anda, ia mulai menilai kembali prioritasnya. Tuhan sering menggunakan jarak sebagai cara untuk menguji hati manusia. Apakah yang ia rindukan benar-benar Anda, atau hanya kenyamanan yang Anda berikan? Dalam keheningan, ia mulai melihat bahwa nilai Anda tidak hanya terletak pada kehadiran fisik, tetapi juga pada dampak yang Anda tinggalkan. Mungkin ia teringat bagaimana Anda mendukungnya saat ia terpuruk,
Atau bagaimana Anda membantunya melihat dunia dengan cara yang lebih baik? Semua kenangan itu menjadi pengingat bahwa Anda bukan sekedar bagian dari hidupnya, tetapi juga salah satu alasan ia bisa menjadi seperti sekarang. Dan jika kesadaran ini cukup kuat, ia akan berusaha mencari cara untuk kembali, meski harus mengalahkan egonya sendiri. Keheningan bisa menjadi awal dari pertemuan kembali, tetapi juga bisa menjadi pintu penutup yang lembut. Tidak semua diam berakhir dengan kembali bersama, dan itu adalah hal yang harus kita terima. Tuhan mengajarkan kita untuk berserah diri pada takdir, sambil tetap berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Jika seseorang memilih diam selamanya, itu bukan berarti semua yang pernah terjadi tidak berarti. Justru keheningan itu bisa menjadi cara untuk menjaga kenangan tetap indah, tanpa harus merusaknya dengan perpisahan yang penuh pertengkaran. Dalam hubungan, kita harus belajar menerima bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan tetap tinggal. Tetapi kita juga harus percaya bahwa setiap orang yang pergi membawa pelajaran yang akan membentuk kita menjadi lebih bijak. Dan terkadang, pelajaran itu baru benar-benar kita pahami setelah lama berada dalam keheningan. Pada akhirnya, keheningan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita lewati. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada Tuhan. Seseorang yang diam mungkin sedang menjalani perjalanannya sendiri, dan kita tidak selalu bisa memaksanya untuk berbicara. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri, terus bertumbuh, dan membuka hati terhadap semua kemungkinan. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna, termasuk kapan dan bagaimana seseorang akan kembali atau pergi untuk selamanya. Keheningan memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kedua kemungkinan itu. Dan ketika kita siap, apapun hasilnya akan terasa lebih mudah diterima. Karena kita tahu bahwa kita telah melewati prosesnya dengan hati yang sabar dan pikiran yang jernih. Sahabat yang dirahmati Tuhan, kita telah membahas panjang lebar tentang makna keheningan dalam hubungan dan bagaimana diam bukan selalu tanda melupakan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap jarak dan waktu yang Tuhan berikan selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Terima kasih telah mengikuti sampai habis. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari pesan ini, saya mengajak Anda untuk mendukung kami dengan subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di bawah sebagai bentuk partisipasi. Karena setiap komentar dan dukungan Anda membantu kami menyebarkan lebih banyak kebaikan dan inspirasi. Mari bersama-sama kita bangun komunitas yang saling menguatkan dalam iman, kesabaran, dan cinta kasih. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan Anda dengan berlipat ganda.